Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali walaupun dalam tatap maya di pembelajaran kelas 5 semester 2 buku terbitan tahun 2022, apalagi kalau bukan mata pelajaran matematika. Oke, tapi sebelum itu teman-teman tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman, hari ini kita mencoba membahas terkait materi diagram batang vertikal, ya. Oke, langsung saja teman-teman, ini diagram batang vertikal. Nah, ya. Eksplorasi 8.3b. Nah, pengantarnya, bagaimana cara mengetahui dengan cepat data yang paling banyak dan paling sedikit tanpa harus membaca data satu persatu ya. Nah, untuk membantu Komang menjawab pertanyaan, ayo kita simak cerita berikut dan lakukan setiap aktivitasnya. Di sini teman-teman akan ditampilkan medali emas Indonesia di ajang SEA Games, ya. Kemudian, nah, buku ini sangat memotivasi teman-teman ya untuk menjadi seorang atlet dalam ajang internasional. Nah, kemudian pernahkah kalian mendengar kata SEA Games? SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah, SEA Games tahun 2021 dilaksanakan di Hanoi, Vietnam. Tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya pandemi COVID-19. Nah, walaupun dilaksanakan tahun 2022, penyebutannya tetap SEA Games 2021. Nah, ini tabelnya teman-teman. Jadi tahun pelaksanaannya ini setiap 2 tahun sekali ya. Oke. Tahun 2023 Indonesia itu memperoleh 65 medali emas. 2015 memperoleh 47 medali emas, 2017 memperoleh 38 medali emas, 2019 memperoleh 72 medali emas, 2021 memperoleh 69 medali emas. Nah, dari tabel ini teman-teman, kita akan mencoba membuat diagram batang vertikalnya ya. Kita akan mencoba membuat itu. Nah, gunanya apa? Satu, untuk memudahkan teman-teman menemukan data yang lebih banyak, data yang paling banyak dan data yang paling sedikit ya. Seperti itu. Oke. Nah, perolehan medali emas di ajang SEA Games ya. Nah, teman-teman, untuk pembuatan diagram batang vertikal yang pertama, teman-teman bikin satu garis lurus mendatar, kemudian teman-teman bikin satu garis lurus yang vertikal. Pak, mengapa dinamakan diagram batang vertikal? Karena datanya nanti ditampilkan secara vertikal. Vertikal kan begini. Nah, ini ditampilkan secara vertikal seperti ini. Kemudian pada bidang ini, horizontal ini, bidang mendatar ini, dituliskan tahun pelaksanaan SEA Games teman-teman. Ini tahun pelaksanaan. Nah, tahun pelaksanaan SEA Games. Kemudian yang vertikal ini diisi dengan perolehan medali emas. Nah, teman-teman, penulisan 20, 40, 60, 80 ini terserah teman-teman nanti kalau dalam pembuatannya. Kalau kita yang ditampilkan di buku ini kan 20, 40, 60, 80. Nah, ini merupakan kelipatan teman-teman untuk memudahkan teman-teman. Pak, kalau saya menuliskan 5, 10, 15 boleh tidak apa-apa. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, kita harus tahu data tertingginya berapa. Kalau misalnya data tertingginya 1000, maka kelipatannya kita harus
yang banyak, jangan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi harus kelipatan yang banyak. Jadi ini adalah berupa kelipatan. Nah, Pak, kalau yang di buku ini kelipatan berapa, Pak? Ini kelipatan 4. Ya. 0, kemudian ini 4, ini 8, ini 12, ini 16. Nah, ya. Setelah 16, 20, 24. Setiap stripnya nih teman-teman ya. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. Jadi setiap strip ini teman-teman, pindahan strip ini adalah bernilai 4. Nah, coba sekarang kita cek ya teman-teman ya. 2023 data di tabel ini, Indonesia memperoleh medali emas 65. Nah, tingginya seberapa 65 itu? Ini kan 64 ya di sini ya. Berarti kita lebihi sedikit, naik sedikit, kita anggap ini adalah 1. Jadi ini adalah 64, lurus di 64, ditambah 1 sedikit jadi 65. 2015 47, Pak. Nah, berarti kita cari angka yang mendekati 67, teman-teman. Mendekati 47. Mohon maaf, bukan 67 ya, tapi 47. Di sini, Pak, 44. Di sini 48. Berarti di antara dua garis ini ada angka 47. Karena 47 itu mendekati 48, maka bangunnya kita dekatkan dengan angka 48 di sini. Jadi ini adalah 47. Nah, Pak, 2017 tidak ada, kita bangun sendiri ya. 2007 38, teman-teman. Kira-kira kalau 38 itu mendekati mana? Ini kan 36. Ini 40, berarti 38 itu berada di antara 36 dan 40, teman-teman. Jadi di sini. Nah, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan 36, yang ini 40, berarti kan di antara 36 dan 40 ini kita ambil tengah-tengahnya begini. Nah, seperti ini. Oke, ini berarti 38. Sekarang 2019. Ini 2019 ini 72, Pak. Oke. 72 berarti di sini ya. Nah, pas di sini 72. Nah, langsung saja gaskan kita bangun di sini. Nah. Oke. 72 kurang naik ya. Oke, naik sedikit. Nah, di sini. Ini angka 72 sehingga lurus seperti ini. Oke? Berarti di sini 72. Nah, sekarang 2021 ini, Pak. Di sini 68. Berarti kira-kira naik sedikit 69. Nah, kita lihat. Nah, cocok kan? Oke. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membangun ini di tahun 2017 dan tahun 2019 ya. Nah, dari sini kita melihat saja itu sudah tahu tahun berapa Indonesia mendapatkan medali emas paling banyak. Nah, jelas mengarah ke angka ini. Ya. 72. Di tahun berapa? 2019. Kemudian yang paling sedikit di tahun berapa? 2017. Berapa perolehan medalinya? Medalinya 36. Nah, 38. Nah, seperti ini ya. Jadi gunanya diagram batang itu memudahkan kita untuk melihat data yang paling banyak dan data yang paling sedikit. Hanya cukup melihat batang vertikalnya ini kita sudah tahu. Semakin tinggi batang vertikalnya berarti data tersebut semakin banyak. Semakin rendah diagram vertikalnya maka
data tersebut adalah data yang paling sedikit. Nah, oke, sudah terjawab teman-teman ya. Nah, ini sekaligus menjawab yang A ya. Kira-kira yang A yang betul yang mana? Ini berapa teman-teman? Ini adalah 36. Ya. Kalau yang ini 38 ya. Jadi 2017 yang betul berapa? 38 kan? Berarti yang betul adalah gambar yang ini. Nah, yang ini teng dong, salah ya. Oke. Lengkapi dan salin dan lengkapi diagram batang tersebut di buku tugasmu. Pastikan kalian menggunakan penggaris saat membuatnya. Nah, ini teman-teman. Kunci dalam pembuatan diagram batang vertikal itu teman-teman harus menggunakan penggaris dan harus lurus. Lurus, kemudian skalanya harus pas. Skala yang mana ini, Pak? Ini ya. Kalau segini ini 20 lompatannya, maka yang ini harus 40-nya juga harus sama persis. Jaraknya ini harus sama semua. Nggak boleh teman-teman bikin seperti ini. Misalnya ya, ini 0, ini 20, 40-nya di sini, ini 40. Nah, jaraknya ini ke sini, ya, ini ke sini 20, ini ke sini 40. Padahal ini kelipatannya sama. Kelipatannya sama. Tapi ini tidak pas, ya. Karena tidak skalanya tidak sama, ya. Harus sama ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, itu untuk di poin B. Kemudian yang C. Setelah melihat tabel dan membuat diagram batang tentang perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games tahun 2013 sampai 2021, Nisa dan Asep mengatakan hal berikut. Yang pertama, sejak tahun 2013 sampai 2021, perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games selalu menurun. Selalu menurun loh ya. Selalu menurun ini kata-kata kita kunci. Kata Nisa, perolehan dari tahun 2013 sampai 2021 ini selalu menurun. Kita buktikan. Apakah ini diagramnya menurun? Oh, tentu tidak. Nah, ya, yang menurun tahun 2013 sampai 2017, tetapi di tahun 2019 ini mengalami kenaikan. Nah, berarti pernyataannya Nisa ini tidak tepat. Sekarang kita lihat pernyataannya Asep. Penurunan perolehan medali tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan penurunan perolehan medali pada tahun 2021. Berarti menurun di 2015. Kita lihat menurun berapa? Dari 65 menjadi 47. Ini kira-kira turun berapa? Turun 18 ya. Dari perolehan 2013 kan 65. Kemudian 2015 kan 47. Berarti kan menurun berapa? 18. Kemudian perolehan medali pada tahun 2021 menurun berapa? Oke. 2021 ini mengalami penurunan berapa ini? Berapa kira-kira? Tiga kan? Ya, menurun 3. Yang awalnya 2019 ini 72, 2021 jadi 69, ini menurun 3. Nah, pernyataannya Asep, penurunan tahun 2015 lebih banyak daripada 2021. Betul enggak kira-kira? Betul, teman-teman. Jadi menurun ini lebih banyak daripada menurun di sini. Nah, berarti pernyataannya Asep ini bernilai benar ya. Oke, D. Pada tahun 2019, Indonesia juga berhasil meraih 84 medali perak, kemudian 111 medali perunggu. Tentukan pecahan yang mewakili banyaknya medali emas dibandingkan keseluruhan medali yang diperoleh pada tahun tersebut. Nah, medali emas kan
tahun 2019 Indonesia itu memperoleh 72 ya. Dibandingkan dengan keseluruhan medali. Keseluruhannya berarti berapa keseluruhannya? Jadi keseluruhannya itu didapatkan dari 84 ditambah 111 ditambah 72. Nah, kira-kira ada berapa? 267 teman-teman. Nah, jadi ini 267 ya. Jadi perbandingannya sekian. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini perbandingannya teman-teman ya. Jadi 72 emas ini dibandingkan dengan keseluruhan medali pada tahun tersebut 267. Nah, dari pelaksanaan SEA Games periode tahun 2013 sampai 2021, kapan Indonesia meraih medali emas paling banyak dan kapan meraih medali emas paling sedikit? Dari diagram batang vertikal ini, kita tahu kalau Indonesia memperoleh emas itu 72 di tahun 2019 dan memperoleh emas paling sedikit itu 38 di tahun 2017. Jadi di sini kita bisa menuliskan paling banyak 2000 berapa tadi 2019 ya 2019 dan paling sedikit 2017. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa salam sehat selalu dan selalu belajar untuk Indonesia maju. Tetap subscribe, kemudian like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.